Oke, kita lanjut. Ketika Mu Chen dan kelompoknya kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak diragukan lagi menarik banyak tatapan dari mana-mana. Ini terutama benar ketika berita tentang pertarungan menakjubkan antara Mu Chen dan Mo Longxi disebarluaskan, menyebabkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara terkejut. Setiap siswa yang mendengar tentang masalah ini akan menganga lebar karena terkejut, berubah menjadi keadaan yang tampaknya membatu. Jelas, berita ini adalah cerita fantasi bagi mereka. Orang nomor 2 di Bounty Board, karakter super ganas yang bahkan kakak senior Lin Zeng dan penguasa tingkat surgawi, Shen Changsheng, telah kalahkan, tanpa diduga, menderita kekalahan di tangan Mu Chen. Suasana di seluruh akademi berada dalam keadaan yang berapi-api karena banyak orang tanpa henti mencari berita tentang pertempuran menakjubkan yang terjadi di kota Desolated Barat. Dalam keadaan berapi-api ini, ketenaran dan prestise Mu Chen tampaknya telah naik dalam garis vertikal, dengan tanda-tanda bahkan melebihi Li Xuantong. Tingkat pertumbuhan semacam ini menyebabkan beberapa siswa menghela nafas kagum. Bagaimanapun, Mu Chen baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara hanya selama 1 tahun. Namun, pencapaian gelar seperti itu menyebabkan banyak siswa merasa malu dan menghormatinya. Pada tahap ini, tidak akan ada lagi yang meragukan kekuatan Mu Chen. Semua orang tahu bahwa tidak akan lama bagi Shen Changsheng sebagai penguasa tingkatan surgawi untuk berpindah tangan. Menghadapi suasana yang berapi-api di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, karakter utama, Mu Chen, tidak terlalu mempedulikannya. Setelah mencapai akademi, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di wilayah mahasiswa baru untuk pulih dan beristirahat dari cedera yang dideritanya dalam bentrokan yang mempertaruhkan nyawa dengan Mo Longxi ini. Dia tidak sedikit pun tertarik pada gelar yang disebut Tuan dari peringkat surgawi. Kekuatan adalah sesuatu yang hanya milik diri sendiri, dan bukan sesuatu yang bisa diubah dengan gelar. Lebih jauh lagi, kemenangan penuh resiko dalam pertempuran di Western Desolated City tidak membuat Mu Chen merasa arogan. Sebaliknya, dia bahkan merasakan tekanan karenanya. Lagi pula, dari berita yang dia peroleh, meskipun Mo Longxi adalah orang nomor 2 di Bounty Board mereka, dia tidak dianggap sebagai puncak sejati dari generasi muda di Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam benua yang luas dan luas ini, masih ada beberapa orang yang mewakili kekuatan sejati di puncak generasi muda benua ini. Jika dia ingin mengejar sekelompok orang itu, dia jelas harus bekerja lebih keras. Meskipun orang-orang itu telah berkultivasi lebih lama darinya, dan juga lebih tua darinya, Mu Chen tidak ingin menggunakan ini sebagai alasan. Kekuatan sejati tidak dipisahkan oleh usia. Pada hari ketiga setelah Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia dapat dianggap telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Meskipun dia mengandalkan energi iblis dari pilar iblis Meru besar, itu telah menyebabkan luka di dalam tubuhnya. Beruntung tubuh kedagingannya sangat tirani, memiliki sedikit ketahanan terhadap korosi energi jahat dan iblis. Karena itu, dia tidak dibiarkan dalam kondisi yang menyedihkan seperti terakhir kali. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia menerima pesan yang dikirimkan dari Din Tai Chang. Akademi Spiritual Surga Utara, Aula Konferensi. Melihat 6 sosok di dalam aula besar, keterkejutan dan keheranan jelas memenuhi hati Mu Chen. Tidak hanya dia melihat Din Tai Chang di sini, 5 sesepuh surgawi lainnya benar-benar hadir di dalam. Barisan yang mengesankan seperti itu dapat dianggap sebagai level tertinggi dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Haha, Anda telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus kali ini, Mu Chen. Pertama, saya harus mengucapkan terima kasih dari Aula Hukuman kepada Anda. Jika bukan karena Anda, Aula Hukuman kami akan kehilangan muka yang sangat besar kali ini. Setelah melihat Mu Chen, Kepala Balai Hukuman, Mo Yu, mengambil inisiatif dan berbicara sambil tersenyum. Di sebelah Mo Yu adalah Zhu Tian, serta 3 tetua duduk surgawi lainnya. Selain penampilan muda Zhu Tian, 3 sesepuh lainnya tampak berambut putih dan kuno, dengan mata yang dalam dan muskil mirip dengan yang diselimuti oleh langit berbintang. Tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual yang hadir di sekitar tubuh mereka. Namun, seseorang akan merasakan sensasi menakutkan dari mereka yang akan menghancurkan langit dan mengoyak bumi dengan satu gerakan. 5 penguasa, dengan Din Tai Chang, itu seharusnya menjadi 6 penguasa. Sok mengguncang pikiran Mu Chen. Jelas,
Ini adalah kekuatan paling kuat dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Alasan mengapa Akademi Spiritual Surga Utara adalah raksasa di benua Surga Utara adalah karena keberadaan mereka, menyebabkan Akademi menjadi tak tergoyahkan. Hanya setelah sesaat Mu Chen secara bertahap mendapatkan kembali kejelasannya, memberikan hormat-hormat kepada 5 sesepuh surgawi duduk, dia berbalik ke arah Din Tai Chang dan berkata, "Apakah ada instruksi untuk saya, Din?" Dengan senyum tipis, Din Tai Chang menjawab, alasan utama saya memanggil Anda ke sini adalah karena masalah pilar iblis Meru besar di dalam tubuh Anda. 5 sesepuh surgawi duduk segera melemparkan tatapan aneh ke arah tubuh Mu Chen. Mereka jelas akrab dengan pilar iblis Meru besar. Selama tahun itu ketika Akademi Spiritual Surga Utara berada dalam perang besar dengan Istana Naga Iblis, jika bukan karena penguasa Naga Putih tiba-tiba mengkhianati Istana Naga Iblis dan mengambil pilar iblis Meru besar, kemenangan mereka akan lebih sulit ditekan. Mereka memahami ketenaran yang tidak menyenangkan dari pilar iblis Meru besar. Itu adalah senjata kuat yang akan mengguncang bahkan hati para ahli Sovereign Stage. Meskipun itu tidak menyenangkan dan jahat, begitu seseorang dapat mengendalikannya, seseorang akan dapat menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Namun, sampai sekarang, benda tak menyenangkan seperti itu tiba-tiba mendarat di tangan mahasiswa baru yang begitu muda dan lemah. Ini benar-benar menyebabkan orang merasa terkejut. Mu Chen juga terkejut saat jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Akademi Spiritual Surga Utara ingin aku menyerahkan pilar iblis Meru besar? Ho, santai, jika Akademi Spiritual Surga Utara kita melakukan hal seperti itu, apa bedanya kita dengan Istana Naga Iblis? Tampaknya bisa melihat kekhawatiran di dalam hati Mu Chen. Dekan Tai Chang berbicara untuk memadamkan kegelisahan yang dirasakan Mu Chen. Setelah pikiran batinnya terbuka, Mu Chen merasa canggung. Namun, dia tidak bisa disalahkan karena memiliki pemikiran seperti itu. Siapa yang membiarkan pilar iblis Meru besar menjadi begitu tirani sampai-sampai akan menarik hati para ahli panggung berdaulat? Sampai sekarang, meskipun pilar iblis Meru besar telah mendarat di tanganmu, itu masih belum dianggap sepenuhnya milikmu. Mo Yu berbicara sambil tersenyum sambil terus menjelaskan. Apakah menurutmu harta karun Istana Naga Iblis akan direnggut oleh orang lain dengan cara yang begitu mudah? Segera, Mu Chen melongo. Mulai mengernyit, dia bertanya, maksud Tuan Aula adalah, Istana Naga Iblis dapat mengambilnya kembali. Berbicara sampai di sini, ekspresinya berubah sedikit muram saat dia memikirkan tindakan yang telah diambil oleh penguasa Naga Hitam. Pada saat itu, jika bukan karena Din Tai Chang, pilar iblis Meru besar mungkin benar-benar telah keluar dari tubuhnya. Pilar iblis Meru besar berada di tangan Istana Naga Iblis selama bertahun-tahun. Menurut apa yang saya tahu, harus ada merek Naga Iblis dari Istana Naga Iblis. Dengan kekuatan Anda, jelas bahwa Anda tidak dapat menemukannya, jelas Din Tai Chang. Merek Naga Iblis, Mu Chen tertegun saat dia menatap kosong ke arah Din Tai Chang. Memang, dia tidak menemukan apa yang disebut merek Naga Iblis di dalam pilar iblis Meru besar. Ini adalah metode khusus dari Istana Naga Iblis, dan itu secara pribadi diatur oleh keberadaan panggung berdaulat. Itu bersembunyi di kedalaman pilar iblis Meru besar dan tidak akan menunjukkan aktivitas apapun pada kesempatan biasa. Namun, begitu Istana Naga Iblis mengaktifkannya, Anda akan segera kehilangan kendali atas pilar iblis Meru besar. Selanjutnya, jika mereka memiliki niat membunuh yang sedikit lebih banyak, nyawa kecilmu akan berada di bawah kendali mereka. Hanya dengan satu pemikiran dari mereka, mereka akan dapat menyebabkan pilar iblis Meru besar meletus dari tubuhmu. Orang yang mengambil waktu ini adalah Penatua Zutian yang tampak muda. Menggosok dagunya, dia menyeringai sambil menatap Mu Chen. Mendengar kata-kata itu, keringat dingin keluar dari seluruh tubuh Mu Chen. Jika ini benar, itu berarti pilar iblis Meru besar telah menjadi bahan peledak. Selama Istana Naga Iblis mengaktifkan merek Naga Iblis, dia pasti akan dihancurkan oleh energi yang dilepaskan. Di masa lalu, kamu tidak mengekspos pilar iblis Meru besar. Oleh karena itu, tidak ada bahaya itu. Namun, mulai sekarang, selama Anda berada di Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak akan sembarangan mengaktifkannya. Namun, begitu kamu meninggalkan Akademi, mungkin bahan peledak yang tersembunyi di dalam tubuhmu bisa meledak.
Mu Chen menyeka keringat dingin dari dahinya saat dia merasakan hawa dingin yang tampaknya menyebar ke seluruh aura seanya. Dia takut pilar iblis Meru besar akan benar-benar meledak. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Saya tidak berpikir bahwa Anda telah memanggil saya hanya untuk menakut-nakuti saya, kan, Din? Meskipun jantungnya berdetak kencang, Mu Chen dengan cepat menjadi tenang, mengangkat kepalanya untuk melihat ke Din Tai Chang. Dia berbicara sambil tersenyum. Benar-benar orang yang cerdas, tidak dapat menahannya. Din Tai Chang tertawa sebelum menjawab, kamu telah menyelesaikan misimu kali ini tanpa hambatan, jadi hadiah harus diberikan kepadamu. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk membantu Anda menghapus merek naga iblis di dalam pilar iblis Meru besar. Dengan cara ini, itu akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan istana naga iblis. Di masa depan, ketika Anda dapat sepenuhnya menjinakkan dan mengendalikannya, itu akan benar-benar menjadi milik Anda. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung gembira. Merek naga iblis ditanam oleh penguasa istana naga iblis, dan Mu Chen jelas tidak memiliki kemampuan untuk menghapusnya. Satu-satunya yang bisa membantunya dalam masalah ini hanyalah Din Tai Chang dan sesepuh. Terima kasih banyak, Dekan. Mu Chen menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Membalas dengan lambaian, Din Tai Chang mengangguk ke arah 5 sesepuh surgawi lainnya, sebelum 5 tersebar ke arah yang berbeda. Panggil pilar iblis Meru besar. Setelah mendengar itu, Mu Chen ragu-ragu sebentar. Pada saat ini, pilar iblis Meru besar ditekan oleh kertas hitam misterius. Namun, setelah dilepaskan, itu mungkin akan membuat keributan besar. Namun, setelah tampak senyum tipis di wajah Din Tai Chang, Mu Chen merasa jauh lebih nyaman. Dengan 6 eksistensi Sovereign Stage yang menjaganya, dia tidak percaya bahwa Grid Meru Demonic Pillar bisa membuat pergolakan. Berpikir sampai di sini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu, sedikit menyipitkan matanya. Dengan pikiran, bunga mandala misterius di aura seanya perlahan mekar. Saat ini terjadi, rantai berwarna ungu yang melilit pilar iblis Meru besar mulai perlahan menarik kembali. Tepat saat rantai berwarna ungu ditarik, pilar iblis Meru besar mulai bergetar dengan gila. Dengan bang, itu berubah menjadi seberkas cahaya merah-merah, bergegas keluar dari aura sea Mu Chen. Saat seberkas cahaya merah-merah bergegas keluar dari mahkota Mu Chen, pilar iblis hitam mengikuti seberkas cahaya dan bergegas keluar. Energi iblis yang berasal dari zaman kuno tersapu, memenuhi seluruh aula besar dalam sekejap. Seluruh aula besar bergetar saat badai datang dengan kedatangan pilar iblis Meru besar. Langsung menusuk ke arah langit aula besar, ia mencoba melarikan diri dari tempat ini. Melihat pilar raksasa itu, Din Tai Chang mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, kecemerlangan yang menyilaukan meletus dengan marah dari langit-langit aula besar. Sinar kecemerlangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi rantai yang meledak secara eksplosif. Menembus ruang, mereka segera melilit pilar iblis Meru besar. Tangisan yang dalam terdengar dari Mo Yu, Zhu Tian dan 3 tetua duduk surgawi lainnya. 5 energi spiritual tanpa batas mengalir keluar, mirip dengan aliran cairan, sambil melolong dari telapak tangan mereka. Membungkus pilar iblis Meru besar, energi iblis yang memancar darinya benar-benar ditekan. Pilar iblis Meru besar dengan gila-gilaan berjuang saat berusaha melepaskan diri dari pengekangannya. Saat itu terjadi, pola yang menghancurkan muncul di ruang sekitarnya. Ekspresi yang agak muram muncul di wajah Mo Yu dan 4 sesepuh surgawi lainnya saat sedikit kejutan muncul di dalam hati mereka. Pilar iblis Meru besar tidak diragukan lagi merupakan senjata yang tidak menyenangkan dari zaman kuno. Namun, meskipun pilar iblis Meru besar sangat kuat, barisan yang dihadapinya terlalu mewah. Seiring waktu berlalu, kejutan yang diciptakan oleh pilar iblis Meru besar berangsur-angsur menjadi sunyi. Setelah melihat ini, Din Tai Chang menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan. Detik berikutnya, sinar energi spiritual tak terbatas melesat keluar. Mirip dengan cairan, itu menyelimuti seluruh pilar iblis Meru besar di dalamnya. Energi spiritual seperti cairan ini perlahan meresap ke dalam pilar iblis Meru besar. Saat meresap, Mu Chen melihat beberapa cahaya hitam gelap dan muskil muncul di permukaan pilar iblis Meru besar. Dari jauh, itu tampak seperti pola naga iblis yang mengakar. Jelas, ini adalah merek naga iblis yang dibicarakan Din Tai Chang. Hapus itu, niat dingin muncul dari mata Din Tai Chang.
Melihat ke arah merek naga iblis yang tampak seperti makhluk hidup, dia berteriak. Energi spiritual tanpa batas melolong dari 6 orang, menyapu ke arah merek naga iblis. Saat Din Tai Chang dan 5 sesepuh berusaha untuk menghilangkan merek naga iblis, di dalam aula hitam raksasa di tempat yang jauh, penguasa naga hitam, yang berkultivasi dalam posisi duduk, dengan marah membuka matanya, sementara cahaya dingin melintas dalam diri mereka. Tai Chang, kamu benar-benar berani menghilangkan merek naga iblis kami. Baik. Karena kamu ingin bertarung, istana naga iblis kami akan bertarung denganmu terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan merek naga iblis kami. Dengan cepat berdiri, raungan rendah seperti naga bergema saat fluktuasi spasial terpancar ke jarak yang jauh. Saat raungan rendahnya terdengar, sejumlah auman naga yang marah terdengar di kedalaman terdalam dari aula hitam seperti makam kekaisaran raksasa. Detik berikutnya, ruang di depan penguasa naga hitam terdistorsi ketika 5 sosok segera keluar darinya, muncul di dalam aula besar. Setelah penampilan mereka, tekanan mengerikan mulai memancar keluar. Kelima orang ini secara mengesankan memiliki kekuatan sovereign stage. Energi spiritual tanpa batas membanjiri aula besar, energi spiritual yang ada di sini sangat murni, dengan tanda-tanda samar seperti cairan, dengan tingkat energi spiritual dalam setiap rumpun yang sebanding dengan jumlah maksimum yang dapat dipadatkan oleh seorang ahli tahap penyelesaian surgawi di dalam tubuh seseorang. Di tengah semua energi spiritual yang tak terbatas itu, pilar iblis Meru besar terus mengeluarkan suara dengungan tanpa henti. Namun, energi iblis yang menakutkan ditekan dengan kuat oleh energi spiritual, tidak dapat dimuntahkan seperti sebelumnya. Pola naga iblis menggeliat di permukaan pilar iblis, seolah-olah merek naga iblis tampaknya merasakan bahaya yang akan datang. Raungan rendah dan dalam terdengar darinya saat kecemerlangan hitam gelap dan menyeramkan terpancar darinya, bertahan melawan korosi yang dibawa oleh energi spiritual yang tak terbatas. Namun, menghadapi kolaborasi 6 eksistensi sovereign stage, merek naga iblis dengan sendirinya dan tampak jelas lebih lemah. Meskipun telah berakar di dalam pilar iblis Meru besar, dan tidak dapat meminjam beberapa energi iblisnya, dengan tanda-tandanya mulai menghilang di bawah korosi energi spiritual yang tak terbatas. Pada saat ini, Mu Chen berdiri di posisi terjauh, sementara dia tidak dapat menggerakkan 1 inci pun dari tubuhnya. Itu karena tekanan besar yang diciptakan oleh 6 penguasa melepaskan energi spiritual mereka. Dengan tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa tertawa getir dalam ketidakberdayaan. Dengan kekuatannya hanya di tahap akhir tahap transformasi surgawi, dia bahkan tidak setingkat semut di depan ahli tahap berdaulat. Hanya tekanan energi spiritual yang diciptakan oleh mereka sudah cukup untuk membuatnya tidak mampu mengalah. Namun, satu-satunya hal yang bisa membuat Mu Chen merasa nyaman adalah bahwa merek naga iblis sedang dihilangkan. Itu tidak dapat disangkal menghilangkan bahaya ekstrim yang tersembunyi di dalam. Namun, sama seperti Mu Chen telah menghembuskan napas lega, energi yang sangat menakutkan menyembur keluar dari grid Meru Demonic Pilar. Merek naga iblis, yang secara bertahap terkorosi oleh energi spiritual tak terbatas yang memancar dari Din Tai Chang dan 5 sesepuh, terpancar dengan sinar cahaya hitam yang intens pada saat ini. Naga mengaum melolong saat badai dikocok oleh merek naga iblis. Memisahkan dirinya dari pilar iblis, itu tiba-tiba berubah menjadi naga iblis yang agak menakutkan. Saat naga iblis itu melingkar di udara, fluktuasi menakutkan terpancar dari tubuhnya yang hitam legam. Karena agak tidak mampu menahannya, ruang di sekitarnya bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tai Chang, apakah kamu berencana untuk mengambil harta karun istana naga iblis kami untuk milikmu sendiri? Tidak semudah itu. Dalam posisi duduk, mata raksasa naga iblis meraung dengan kemarahan dan keganasan yang tak tertandingi terhadap orang-orang yang hadir di aula besar. Penguasa naga hitam. Setelah mendengar suara yang familiar itu, hati Mu Chen langsung diliputi oleh keterkejutan dan ketakutan. Sepertinya kamu tidak bisa menahannya, ya, penguasa naga hitam. Setelah melihat ini, Tai Chang tersenyum tipis seolah-olah dia tidak merasakan sedikit pun kejutan. Jelas, dia sudah lama mengharapkan hasil dari situasi ini. Keberanian istana naga iblismu tidak kecil. Anda benar-benar meminta masalah dengan berani mengirim bayangan yang tersisa untuk menyerang Akademi Spiritual Surga Utara kami.
Sebuah dengusan dingin terdengar dari Hall Master Mo Yu saat ekspresinya menjadi gelap. Di benua surga utara ini, istana naga iblis kita bisa pergi kemanapun kita mau. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Suara dingin lainnya terdengar dari dalam naga iblis. Suara ini berbeda dari penguasa naga hitam. Namun, itu tampak sama dingin dan menakutkannya. Haha, jika bukan karena kalian mengaktifkan merek naga iblis, kami tidak akan bisa membuang proyeksi kami. Hari ini adalah hari yang baik. Mengandalkan kekuatan pilar iblis Meru besar, kami akan membantai kalian semua. Suara tawa yang penuh dengan tirani kejam terdengar dari dalam naga iblis. Jadi, bukan hanya proyeksi tunggal. Mungkinkah 6 Master Aula besar dari Istana Naga Iblis telah tiba? Penatua Zutian berbicara sambil mencibir. 6 Master Aula besar, Mu Chen terkejut saat mendengar kata-kata itu, melihat ke arah mata raksasa naga iblis, kecemerlangan hitam meletus dari dalam saat 6 sosok buram samar-samar terlihat dari dalam. Ke-6 sosok itu mirip dengan sosok dewa iblis, menyebabkan orang merasakan tekanan dan penindasan yang ekstrim. Kalian semua akhirnya berkumpul bersama. Namun, itu tidak akan mengubah hasilnya sedikit pun. Niat dingin melintas di mata Din Tai Chang yang muskil. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual tak terbatas yang memancar keluar darinya berubah menjadi lautan energi spiritual. Saat ombak melonjak, mereka menghancurkan ruang, menyapu lurus ke arah naga iblis yang duduk. Pada saat yang sama, Hall Master Mo Yu dan 4 sesepuh tempat duduk surgawi lainnya meluncurkan serangan mereka, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Setelah melihat ini, naga iblis itu mengaum, memperpanjang cakarnya. Ia meraih pilar iblis Meru besar, mengipasinya dengan keras, itu menghancurkan lautan energi spiritual yang masuk. Pada saat ini, energi iblis yang menakutkan meletus dari pilar iblis Meru besar. Saat pilar iblis melambai, ruang di sekitarnya terbelah dan hancur berkeping-keping, benar-benar menghalangi energi spiritual yang tak terbatas menuju naga iblis. Saat pertarungan yang menakutkan meletus di dalam aula besar, Mu Chen yang terkejut buru-buru melesat keluar dari aula besar. Detik berikutnya, retakan mulai muncul dan terbelah di permukaan aula besar yang diperkuat arai spiritual. Saat retakan meluas ke ujungnya, tidak mampu menahan gelombang kejut menakutkan yang terbentuk di dalam, aula besar itu meledak terpisah. Saat gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan mengalir keluar, badai melanda di udara di atas Akademi Spiritual Surga Utara, menarik tatapan terkejut dan ngeri dari siswa yang tak terhitung jumlahnya. Saat tatapan terkejut dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, aula besar itu meledak terpisah. Detik berikutnya, seekor naga raksasa dengan pilar iblis tergenggam di tangannya bergegas menuju langit. 6 aliran cahaya bergegas menuju cakrawala dari sekitarnya saat lautan energi spiritual yang tak terbatas menyelimuti, terus menyapu ke arah naga iblis. Saat lautan energi spiritual datang menekan, ruang mulai pecah, sepotong demi sepotong, menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Pertukaran mengerikan seperti itu muncul entah dari mana menyebabkan semua siswa menatap kaget tercengang. Apakah mereka pernah melihat pertarungan tingkat seperti itu? Teriakan alarm dengan cepat bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, menyebabkan banyak tingkat yang lebih tinggi dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan cepat menembak. Melihat dengan serius pada pertarungan yang terjadi di langit, keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka. Di puncak terpencil jauh, sosok besar dan kecil bisa terlihat mengamati pertempuran di langit. Itu adalah Ling Xi dan Suner. Fluktuasi energi spiritual yang begitu menakutkan, bahkan dekan dan tetua lainnya telah benar-benar mengambil tindakan. Suner berteriak kaget. Itu, orang-orang dari Istana Naga Iblis, alis berbentuk bulan sabit Ling Xi sedikit mengerut, menatap naga iblis, dia berbicara sebagai tanggapan. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan, kakak Ling Xi? Naga iblis itu tampaknya sangat tangguh. Suner menjawab dengan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Jika para siswa tersapu oleh energi kolateral yang terpancar dari pertarungan, ini akan menjadi terlalu serius dan serius bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan lembut menggelengkan kepala kecilnya, Ling Xi menjawab dengan suara lemah, hanya ada proyeksi orang-orang dari Istana Naga Iblis di dalam Naga Iblis itu. Bagaimana mereka bisa melawan Din Tai Chang dan sesepuh lainnya?
Karena itu, saya tidak perlu mengambil tindakan. Petik 2. Berbicara sampai di sini, tatapannya berubah sedikit ke arah puncak gunung yang terletak di bawah radius pertempuran. Ada sosok kurus yang samar-samar terlihat di sana, tepatnya adalah Mu Chen. Setelah melihat sosok Mu Chen, fluktuasi samar muncul sesaat di matanya. Pada saat ini, Mu Chen tidak memperhatikan tatapan yang datang dari Lingxi di kejauhan saat kepalanya menunjuk ke arah langit. Meskipun keributan yang datang dari langit sangat besar, dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Pertarungan yang terjadi di sana jelas berada dalam kendali Din Tai Chang dan 5 sesepuh. Bagaimanapun, 6 Master Aula besar dari Istana Naga Iblis baru saja mengirimkan proyeksi mereka. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan pilar Iblis Meru besar, mereka masih tidak dapat benar-benar bersaing dengan Din Tai Chang dan 5 sesepuh. Jika ini terus berlanjut, tidak mengherankan bagi siapapun bahwa Din Tai Chang akan memperoleh kemenangan. Apakah ada gunanya melakukan tindakan tidak berguna seperti itu, penguasa naga hitam? Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa mengeluarkannya dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Din Tai Chang berbicara dengan ekspresi dingin dan terpisah. Apakah itu benar? Suara cemoohan Black Dragon Sovereign terdengar. Sementara niat jahat dan mengerikan tampak muncul di mata naga iblis. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang dengan gila. Pada saat ini, 6 sosok buram di dalam mata raksasa naga iblis itu meledak secara tak terduga. Hati-hati, mereka ingin menghancurkan proyeksi mereka sendiri. Mata Din Tai Chang langsung berkontraksi saat dia berteriak. Pada saat teriakannya terdengar, naga iblis itu telah mengembang hingga ukuran mendekati 10.000 kaki. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, itu benar-benar meledak di detik berikutnya. Fluktuasi yang tampaknya merusak tersapu, menyelimuti akademi di bawah. Setelah melihat ini, Din Tai Chang dan 5 sesepuh langsung mundur, mengirim telapak tangan menepuk, lautan energi spiritual yang tak terbatas meluas di bawahnya, menyelimuti akademi di bawah mereka. Saat fluktuasi destruktif menghantam lautan energi spiritual, suara yang dalam dan rendah meletus. Namun, mereka tidak dapat menembusnya pada akhirnya, menyebabkan wajah pucat dari siswa yang tak terhitung jumlahnya di bawah untuk mendapatkan kembali beberapa warna. Setelah Din Tai Chang dan 5 sesepuh berhasil memblokir fluktuasi destruktif, cahaya berdarah bergegas menuju langit, pilar iblis Meru besar dengan cepat mengikutinya saat ruang sebelum terdistorsi dengan keras, berubah menjadi jalur. Jangan biarkan dia lolos, ekspresi Din Tai Chang tenggelam. Orang-orang naga iblis itu benar-benar tegas dan kejam. Mereka sebenarnya ingin membiarkan pilar iblis Meru besar melarikan diri dengan sendirinya. Namun, mengandalkan kekuatan ledakan karena ledakan proyeksi, kecepatan pilar iblis Meru besar meningkat secara drastis. Dalam sekejap, itu sudah bergegas ke jalur spasial, dan hampir menghilang di dalam. Namun, tepat pada saat hendak melakukan perjalanan melalui jalur spasial, seluruh bentangan dunia tiba-tiba menjadi redup. Diliputi keterkejutan, banyak orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sayap berbulu sepanjang 10.000 kaki membentang di cakrawala. Seluruh bentangan dunia ini diselimuti oleh bayangan yang diciptakannya. Di bawah sayap berbulu, cakar hitam tajam didorong keluar, menyebabkan jalur spasial benar-benar hancur berantakan, menusuk jauh di dalam jalur spasial, ia meraih pilar iblis Meru besar di dalamnya. Saat sayap berbulu yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi dengan cepat menghilang, sinar matahari kembali menyelimuti. Saat pemandangan aneh itu tiba-tiba menghilang, banyak siswa saling memandang, sedikit bingung atas apa yang baru saja terjadi. Baru saja, itu tampak seperti sayap. Sayap yang sangat besar. Mungkinkah ini adalah pelindung binatang surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara kita, Tuan Naga Laut Utara? Sangat tangguh. Bahkan ruang pun ditangkap. Teriakan suara emosional meletus di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Di puncak gunung, wajah Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kembali kejelasannya, seberkas cahaya hitam melesat di atas cakrawala, menembak langsung ke tubuhnya. Itu adalah pilar iblis Meru besar. Dengan pikiran, bunga mandala di dalam aura seanya segera mekar. Rantai berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dengan cepat membungkus pilar iblis, sebelum menariknya kembali ke tengah bunga.
Detik berikutnya, cahaya keunguan terpancar, sebelum menekan dan menyegelnya sekali lagi. Melihat bahwa grid Meru Demonic Pillar disegel sekali lagi, Mu Chen menghela nafas lega seperti mengangkat beban berat dari pundaknya. Demi berurusan dengan merek naga iblis, keberadaan puncak Akademi Spiritual Surga Utara semuanya telah mengambil tindakan. Din Tai Chang dan 5 sesepuh ditembak jatuh, muncul di samping Mu Chen. Haha, kami beruntung memiliki penguasa Laut Utara mengambil tindakan. Jika tidak, kami akan benar-benar kehilangannya, kata Mo Yu sambil tersenyum. Orang-orang itu benar-benar menentukan. Meledak proyeksi mereka sendiri. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka yang sebenarnya. Penatua Zhu Tian menambahkan dengan cemberut. Dengan senyum juga hadir di wajahnya, Dekan Tai Chang melihat ke arah Mu Chen dan berkata, namun, ada baiknya kita tidak kehilangannya. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Naga Iblis tidak akan bisa lagi mengendalikan pilar iblis Meru besar. Selama kamu bisa mengendalikannya, itu akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak, Dekan. Mu Chen tidak dapat mengungkapkan betapa banyak rasa terima kasih yang dia dapatkan dari mereka. Mereka telah membantu menyelesaikan bahaya besar yang tersembunyi baginya. Dia benar-benar tidak akan bisa mencapainya sendiri. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi proyeksi 6 ahli Sovereign Stage. Dengan lambaian tangannya, Din Tai Chang tidak melanjutkan berbicara apapun saat dia berbalik, berencana untuk pergi. Dekan, setelah melihatnya pergi, Mu Chen buru-buru memanggilnya. Ketika Din Tai Chang berbalik dan menghadapnya, Mu Chen ragu-ragu sejenak, memanggil keberaniannya. Dia berbicara, saya memiliki minat terhadap gunung spiritual surgawi. Gunung Spiritual Surgawi. Hall Master Mo Yu dan 4 sesepuh lainnya semua terkejut, sebelum mulai sedikit mengernyit. Hal ini, pada kenyataannya, adalah duri di jantung Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Bagaimanapun, mereka adalah seorang raksasa dan tuan dari benua Surga Utara. Namun, mereka selalu tidak dapat berpartisipasi dalam acara terbesar di benua Surga Utara, menyebabkan beberapa lidah bergoyang di luar selama beberapa tahun terakhir. Itu terlalu berbahaya. Menatap Mu Chen, Din Tai Chang menggelengkan kepalanya, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Mu Chen tertawa pahit, mengangkat bahu dengan kecewa. Sepertinya saya tidak memiliki hubungan dengan gunung spiritual surgawi ini. Langkah Din Tai Chang tiba-tiba berhenti, sebelum dia memasuki aula besar, menempatkan tangannya di belakang punggungnya, dia merenung dalam-dalam sejenak, sebelum suara samar terdengar darinya. Jika Anda benar-benar ingin pergi, ada kemungkinan. Buat terobosan ke tahap penyelesaian surgawi dalam sebulan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen segera merasa gembira, sebelum menjadi sedih pada saat berikutnya. Buat terobosan ke tahap penyelesaian surgawi dalam 1 bulan, tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Area mahasiswa baru Mu Chen dengan malas berbaring di gedung kecil dengan tangan bertumpu di belakang kepalanya, melihat kosong pada awan yang berterbangan di langit, ekspresi ketidakberdayaan hadir di wajahnya yang tampan. Pada saat ini, Mu Chen sedang sakit kepala. Alasannya tentu saja karena tujuan mencapai tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan yang diberikan kepadanya oleh Din Tai Chang. Sampai sekarang, kekuatannya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Meskipun sepertinya dia hanya selangkah lagi darinya, dia sangat jelas betapa sulitnya untuk mengambil langkah itu. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia melakukan yang terbaik dan berkultivasi, saat menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan, itu akan memakan waktu 3 bulan atau bahkan lebih lama sebelum dapat mengambil langkah ini. Adapun 1 bulan, itu jelas terlalu singkat. Duduk, Mu Chen menjambak rambutnya dengan frustrasi. Dia tahu bahwa Din Tai Chang melakukan ini demi keselamatannya. Bagaimanapun, orang-orang dengan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual surgawi tampaknya semua adalah eksistensi tingkat puncak dari generasi muda di benua surga utara. Ada beberapa orang yang bahkan lebih kuat dari Mo Longzi. Jika dia berpartisipasi dengan kekuatannya di fase akhir tahap transformasi surgawi, bahkan dengan berbagai metode yang dia miliki, itu masih akan membawa bencana baginya. Saya tidak punya cara lain selain mencari seseorang untuk membantu saya, pikir Mu Chen sambil mengangkat bahunya dalam ketidakberdayaan. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara.
Itu adalah tempat tinggal Lingxi. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah sesepuh Mu Chen yang akrab tidak banyak, dengan Lingxi menjadi salah satunya. Waktu mereka tahu tentang satu sama lain tidak dianggap terlalu lama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Chen selalu memiliki perasaan percaya yang sangat tak terlukiskan terhadap Lingxi. Seolah-olah Lingxi tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitinya, apapun yang terjadi. Perasaan ini membuat Mu Chen bahkan merasa bingung pada saat-saat tertentu. Namun, samar-samar, dia memiliki perasaan tertentu bahwa ini tampaknya terkait dengan ibunya. Lingxi membawa lukisan ibunya bersamanya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa dia harus memiliki hubungan dengan ibunya. Namun, dia masih belum bisa menebak dengan tepat hubungan seperti apa itu. Meskipun Mu Chen tidak tahu apakah Lingxi punya cara untuk membantunya, di saat-saat putus asa seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba segala kemungkinan. Berpikir sampai titik ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Menembak ke arah langit, dia langsung menuju puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Selama beberapa hari terakhir, Luo Li telah memulai regimen kultivasinya yang berdedikasi sekali lagi, memberikan sikap dingin kepada Mu Chen, menyebabkan dia menyimpan kepahitan yang tersembunyi untuknya. Sosok Mu Chen turun di puncak gunung yang sunyi dan terpencil. Setelah dia mendarat, pintu bersih halaman yang tertutup rapat yang sudah mulai terbuka dengan tenang, tidak lagi tertutup rapat seperti sebelumnya. Sambil tersenyum, Mu Chen berjalan ke halaman, sebelum melihat seorang wanita cantik dengan gaun seputih salju duduk di peron di depan rumah bambu. Saat ini, tangan Lingxi yang seperti batu giok bertumpu di pipinya, sementara jari rampingnya sedang bermain dengan seikat rambut hitam. Setelah Mu Chen masuk, sepasang mata cerdas itu bertumpu pada tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada aura dingin yang terpancar dari wajahnya yang putih dan berkilau. Wajah cantiknya yang menunjukkan ekspresi yang lebih lembut tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak daya pikat dan emosi yang menggetarkan jiwa saat melihatnya. Kamu tidak datang ke sini selama beberapa hari sejak kamu kembali ke akademi, tiba-tiba datang ke sini untuk mencari saya. Apakah ada masalah? Lingxi berkata dengan lembut. Suaranya jernih dan merdu, mirip dengan suara yang datang dari lembah yang dalam, terdengar sangat menyenangkan di telinga seseorang. Dengan senyum canggung, Mu Chen berjalan ke depan dan menjawab, saya terluka selama misi, oleh karena itu, saya telah menghabiskan semua waktu ini untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Dengan anggukan lembut, Lingxi tidak melanjutkan berbicara lagi. Tidak terlalu terbiasa dengan keheningan seperti itu, Mu Chen tertawa untuk memecah suasana hening sebelum berkata, oh, iya. Saya harus berterima kasih karena telah memberi saya gambar are itu sebelumnya. Itu benar-benar banyak membantu saya kali ini. Baik, Lingxi menganggukkan kepalanya, sementara jari-jarinya yang ramping masih berputar-putar dengan seikat rambut hitamnya. Setelah membiarkannya jatuh dan menutupi dadanya yang menggairahkan, dia diam-diam mengarahkan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Yang terakhir jelas memiliki beberapa hal dalam pikirannya untuk mencarinya kali ini. Ditatap olehnya, Mu Chen agak terlalu tidak terbiasa dengan tindakan seperti itu darinya. Memiringkan kepalanya dari sisi ke sisi, dia berbicara setelah memberanikan diri, maukah Anda membantu saya dalam sesuatu? Bicaralah, jawab Lingxi dengan kedipan bulu matanya yang panjang dan ramping. Apakah ada cara yang memungkinkan saya untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan? Mu Chen berbicara tentang masalah yang dia hadapi sambil mengangkat bahunya, sebelum melanjutkan, tentu saja, saya berbicara tentang cara-cara yang tidak memiliki efek atau dampak setelahnya. Menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu sebulan. Lingxi dikejutkan oleh kata-katanya, sebelum sedikit menyatukan alisnya. Orang lain tidak dapat melangkah ke tahap ini bahkan setelah berkultivasi selama 1 atau bahkan 2 tahun. Dan disinilah Anda, ingin mencapai itu dalam waktu 1 bulan. Bukankah kamu terlalu naif? Mu Chen tertawa pahit. Ini bukan dia yang menuntut kesuksesan instan. Namun, Din Tai Chang hanya memberinya waktu sebanyak ini. Terlepas dari apakah dia bisa mencapainya atau tidak, dia ingin mencobanya. Selain itu, bukan dia yang mencoba untuk sombong tentang kemampuannya.
Dia benar-benar memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia akan mampu menangani kebutuhan kekuatan untuk naik ke tahap penyelesaian surgawi. Lingxi menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Jika ada orang lain yang memohon padanya sedemikian rupa, dia mungkin bahkan tidak peduli dan memikirkannya. Namun, dihadapkan dengan Mu Chen saat ini, dia tidak dapat memiliki pikiran untuk menolaknya. Perasaan ini menyebabkan Lingxi merasa agak tak terbayangkan. Lagi pula, dia hanya mengenal Mu Chen tidak lebih dari 2 bulan. Namun bisakah dia memperlakukannya dengan sangat berbeda? Mungkinkah karena dia telah mengembangkan seni pagoda agung, atau mungkin wanita di dalam lukisan yang sangat penting baginya, sebenarnya adalah ibunya? Mata indah Lingxi berbinar-binar, saat kebingungan dan ketidakteraturan hadir sejenak di dalam hati dan pikirannya. Tidak apa-apa jika tidak ada cara untuk melakukan ini, aku akan kembali dulu. Melihat Lingxi yang diam di depannya dan berasumsi bahwa dia tidak memiliki cara untuk membantunya, Mu Chen hanya bisa berbicara dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah berbicara, dia berencana untuk berbalik dan pergi. Lingxi adalah satu-satunya orang yang tinggal di sini. Dia yang tinggal di sini sepertinya bukan ide yang bagus. Tunggu, suara Lingxi yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar. Berbalik, Mu Chen segera melihat Lingxi mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok ke arahnya. Di bawah iluminasi sinar matahari, tampak seolah-olah tangannya berkilau dengan kilau putih. Tunjukkan tanganmu, kata Lingxi sambil sedikit melengkungkan bibirnya. Segera, Mu Chen melongo, ragu-ragu sejenak. Sebelum berjalan, mengulurkan tangannya, dia meletakkannya di telapak tangan seperti batu giok Lingxi. Perasaan luar biasa yang dia rasakan saat bersentuhan adalah seolah-olah dia telah menyentuh sepotong batu giok putih berkualitas tinggi, menyebabkan orang tidak ingin berpisah dengannya. Namun, Mu Chen tidak memiliki terlalu banyak pikiran lain saat ini saat dia menatap Lingxi dengan tatapan aneh. Dengan disposisi yang terakhir, dia sepertinya tipe orang yang tidak akan melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu. Ekspor satu untai energi spiritual Anda, kata Lingxi dengan suara lembut. Mu Chen memiliki beberapa keraguan di benaknya. Namun demikian, dia telah mengikuti kata-katanya dan menekan seutas energi spiritual keluar. Saat energi spiritual hitam legam meletus dari telapak tangannya, api hitam muncul, membakar di sekitarnya. Menembak melihatnya, seuntai energi spiritual meletus dari telapak tangannya. Energi spiritualnya juga, secara tak terduga, berwarna hitam pekat. Dengan satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak adanya api hitam yang menyala di atasnya. Mu Chen terkejut dan heran. Itu sangat mirip dengan energi spiritual yang dia bangun setelah mengolah seni pagoda agung. Sepertinya Lingxi telah benar-benar berkultivasi dalam seni pagoda agung sebelumnya. Saat energi spiritual meletus dari telapak tangan mereka dan bersentuhan, kedua energi yang berbeda secara tak terduga mulai menyatu perlahan, sedikit demi sedikit. Dengan perpaduan dua energi spiritual, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual mereka telah mulai berkembang secara ajaib berkali-kali. Lebih jauh lagi, energi spiritual yang menyatu ini telah menjadi lebih kuat dari masing-masing kekuatan gabungan sebelumnya dari untaian energi spiritual. Melihat energi spiritual yang menyatu, Lingxi tidak menarik kembali porsinya. Dengan ketukan ringan dari jari rampingnya, gumpalan energi spiritual itu menjentikkan langsung ke tubuh Mu Chen. Getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen saat energi spiritual yang sangat berkembang mulai secara otomatis berputar di sepanjang jalur yang sama yang dia gunakan saat mengolah seni pagoda besar, akhirnya, mengebor ke dalam aura seanya, itu dilahap oleh Divine Spirit-nya dalam satu tarikan napas. Namun, ketika roh surgawinya menyerap rumpun energi spiritual ini, Mu Chen segera merasa bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya langsung meningkat sebagian. Ini, sok dan heran memenuhi wajah Mu Chen saat ia segera berbalik untuk melihat Lingxi dengan ekspresi aneh di matanya. Mengapa perubahan seperti itu terjadi pada energi spiritual mereka ketika mereka bersentuhan satu sama lain, itu mampu mengobati luka-lukanya, dan juga mampu bertindak seperti persembahan korban, membiarkan energi spiritualnya berkembang dan menjadi jauh lebih padat dan kuat. Aku juga tidak tahu apa yang memungkinkan ini. Tampaknya mampu memahami keraguannya, Lingxi belajar darinya dan mengangkat bahu kecilnya. Sepertinya benar-benar ada sesuatu yang istimewa di antara kita berdua.
Saat Lingxi berdiri, gaun putih saljunya membuat sosok cantiknya tampak ramping dan penuh, memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Dengan senyuman yang tiba-tiba, dia berkata, "Jika wanita dalam lukisan yang sangat penting bagiku itu benar-benar ibumu, apakah menurutmu aku adalah pengantin anak yang dia temukan untukmu?" Diliputi oleh keterkejutan dan kengerian, Mu Chen mundur selangkah. Dia hampir ketakutan setengah mati oleh kata-kata Lingxi. Hanya setelah cukup lama dia berhasil mendapatkan kembali kejelasannya, menjawabnya dengan dahinya yang bercucuran keringat, lelucon itu tidak sedikit lucu. Saya harap begitu, Lingxi menjawab sambil menganggukkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju kedalaman halamannya. Dia berbicara, "Ikuti aku, karena situasi unik di antara kita. Tampaknya kamu berpromosi ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan bukanlah hal yang mustahil." Melihat sosok Lingxi yang memikat dan cantik, Mu Chen menghela napas panjang, sebelum mengikutinya dengan langkah cepat. Kata-kata Lingxi sebelumnya telah memberinya beban yang cukup berat. Saat mereka menuju ke kedalaman halaman, lapisan kain dan kabut mengaburkan pandangan mereka. Berhenti di jalurnya, Lingxi menyorotkan kepalanya, melihat ke arah Mu Chen sebelum berkata, "Kamu akan masuk ketika aku memanggilmu." Mu Chen tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Karena itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ragu. Setelah berjalan melalui kain gantung, sebuah kolam bening hadir di hadapan Lingxi. Menggigit bibirnya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan putih salju yang indah yang ada di permukaan air. Detik berikutnya, dia tersenyum, tampak sangat menggetarkan jiwa. Perlahan-lahan berjalan ke dalam kolam, air kolam membuat gaun putihnya basah, menyebabkan gaun itu menempel erat di tubuhnya yang angkuh dan menggemaskan, memanjangkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Setelah memasuki kolam, Lingxi duduk di dalamnya. Energi spiritual tanpa batas terus meletus darinya, berasimilasi di dalam air pada saat itu. Seketika, air mulai berangsur-angsur menjadi hitam pekat, sambil berkilauan dengan kilau yang indah. "Masuk." Mu Chen, yang menunggu di balik lapisan kain, akhirnya mendengar suara Lingxi. Menjulurkan kepalanya, dia berjalan melewati mereka, sebelum akhirnya melihat Lingxi, yang sedang duduk di air. Meskipun sebagian besar sosoknya yang manis tertutup oleh air hitam pekat, tubuh bagian atasnya masih berada di atas garis air. Dibasahi oleh air, lehernya yang ramping dan putih terlihat melalui gaun putihnya, sebelum menunjukkan lekuk tubuh yang menggairahkan di bawahnya. Setelah melihat adegan yang memikat dan erotis, Mu Chen benar-benar tercengang dan terpana. Kepulan uap samar naik dari kolam. Namun, mereka tidak dapat menutupi adegan memikat dan erotis di depan Mu Chen. Menemukan tatapan yang datang langsung dari Mu Chen, bayangan merah muncul di wajahnya yang putih berkilau. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pilar air mengalir keluar, menyembur ke arah Mu Chen. Saat air sedingin es membasahi tubuhnya, Mu Chen akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya. Buru-buru mengalihkan pandangannya, dia merasa canggung dan malu, sementara tidak tahu apa yang Lingxi rencanakan. Masuk ke kolam dan serap semua energi spiritual di dalamnya. Lingxi mencoba yang terbaik untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya di dalam kolam. Namun, karena ketinggian air yang cukup dangkal, itu tidak dapat menutupi seluruh tubuhnya. Kepulan uap naik ke udara, menyebabkan wajahnya yang dingin dan tampak acuh tak acuh tampak merah muda. Dengan lembut menggigit bibirnya, dia berkata, "Juga, tolong perhatikan matamu. Jika kamu berani melihatku, aku akan mengusirmu dari sini." Segera, Mu Chen menganggukkan kepalanya berturut-turut, sebelum melanjutkan untuk melompat langsung ke air. Setelah merasakan air di kolam, keheranan muncul di matanya. Dia jelas merasakan energi spiritual murni yang terkandung di dalam air. Fluktuasi ini jelas merupakan energi spiritual dari Lingxi. Dia benar-benar telah mengasimilasi energi spiritualnya ke dalam kolam untuk saya kultivasi. Mu Chen bingung sejenak, sementara ekspresi yang sedikit rumit muncul di matanya. Melihat sosok cantik yang masih tampak indah dan menggemaskan di dalam kabut tebal, lekuk tubuhnya yang agak spektakuler terus memanjang. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Mu Chen dengan suara lembut. Apa yang Lingxi lakukan hanyalah menggunakan energi spiritualnya dan memberikannya padanya. Meskipun itu akan meningkatkan kecepatan kultivasinya untuk sementara akan terhenti. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat,
Apakah ada orang di dunia ini yang akan melakukan hal seperti itu untuk orang asing? Duduk di dalam kolam, setelah mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi kosong muncul di mata Ling Xi. Tepat sekali. Mengapa saya akan membantu Mu Chen ke tingkat seperti itu? Namun, mengapa tidak ada sedikit pun penolakan terhadap pemikiran seperti itu di lubuk hatinya yang paling dalam? Aku juga tidak tahu. Mungkin, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Dengan suara lembut, Ling Xi menjawab, meskipun aku kehilangan ingatanku, perasaan di lubuk hatiku tidak hilang. Dengan mereka, saya dapat merasakan bahwa cukup baik bagi saya untuk melakukan hal seperti itu. Setelah terdiam beberapa saat, Mu Chen mulai duduk di dalam kolam, sementara kabut disemprotkan ke wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, "Penatua, Kakak Ling Xi. Bolehkah aku memanggilmu seperti ini?" Getaran mengguncang tubuh indah Ling Xi. Mengangkat matanya yang indah, dia melihat ke arah pemuda tampan yang tersenyum cerah di seberang kolam. Untuk beberapa saat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di dalam hatinya, perasaan yang melonjak tampaknya memengaruhi semangatnya. Ini menyebabkan perasaan hangat dan lembut muncul di dalam hatinya yang tenang dan dingin. Oleh karena itu, senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia mengangguk lembut. Tenang, Kakak Ling Xi. Meskipun saya tidak tahu persis apa hubungan Anda dengan ibu saya, Anda harus percaya pada saya bahwa saya pasti akan membantu Anda mendapatkan kembali ingatan Anda yang hilang. Terlepas dari siapa yang melakukan itu padamu, aku pasti akan membantumu. Mu Chen berbicara dengan tegas dan tegas, sementara cahaya tegas dan terang melintas di matanya. Memandang kosong ke mata pemuda yang tegas dan tegas di depannya, kehangatan yang dirasakan Ling Xi di hatinya menyebabkan sepotong kehangatan muncul di dalam hatinya yang tertutup es itu. Itu adalah perasaan yang tampaknya tidak muncul untuk waktu yang sangat lama, bahkan menyebabkan matanya menjadi sedikit merah, sedikit memiringkan kepalanya dan menyeka matanya dengan tangannya. Senyum lembut muncul di wajahnya saat dia berkata, "Bagus, aku sekarang memiliki seorang adik laki-laki. Namun, hanya menembakkan kata-kata tidak berguna. Sampai sekarang, kamu terlalu lemah." Dengan tawa nakal, Mu Chen menjawab, "Saya akan mencoba yang terbaik." "Baik, kamu harus mulai berkultivasi terlebih dahulu," kata Ling Xi dengan senyum tipis. Meskipun dia tidak tahu apa kolam ini, Mu Chen tidak terpengaruh sedikit pun. Ada saat-saat ketika mengetahui perasaan seperti itu di dalam hati seseorang sudah cukup. Berbicara dari mulut malah akan membuat seseorang tampak munafik. Karena itu, dengan lembut menganggukkan kepalanya, dia mulai perlahan menutup matanya. Seni pagoda besar di dalam tubuhnya mulai berputar, sementara sinar hitam kecemerlangan meluas dari permukaan tubuhnya. Air di kolam melonjak seolah-olah memiliki kesadaran, dan dengan cepat mengalir ke arah Mu Chen. Saat ini terjadi, warna hitam di dalam air terus-menerus mengebor ke dalam tubuh Mu Chen. Semua ini adalah energi spiritual yang berasal dari Ling Xi. Energi spiritual ini dibor langsung ke tubuh Mu Chen, langsung sekering dalam energi spiritual dalam tubuhnya. Pada saat mereka menyatu bersama, sinar hitam kecemerlangan yang muskil meletus di dalam tubuhnya. Sinar hitam kecemerlangan ini mengairi seluruh tubuhnya, membanjiri setiap sudut di dalam. Energi spiritual di dalam tubuhnya mulai meningkat dengan kecepatan tinggi. Energi spiritual tanpa batas dengan cepat berputar di dalam meridiannya. Terus mengalir tanpa henti ke auraseannya, itu benar-benar dilahap oleh jiwa surgawinya yang duduk di dalam dengan sekali teguk. Sinar cahaya hitam terpancar dari seluruh tubuhnya, tampak sangat abnormal dan misterius. Perasaan energi spiritualnya secara bertahap tumbuh lebih tirani berdesir melalui anggota badan dan tulang Mu Chen. Saat Mu Chen tenggelam ke dalam perasaan ajaib dari energi spiritualnya yang tumbuh lebih kuat, kecepatan berputar seni pagoda besar tampaknya tumbuh semakin cepat, dengan rakus melahap energi spiritual tak berujung yang memancar ke dalam tubuhnya. Di dalam kolam, Ling Xi melihat ke arah Mu Chen, yang telah memasuki kondisi kultivasi. Samar-samar meringkuk kakinya yang ramping dan meletakkan dagunya yang seputih salju di atas lututnya, energi spiritual terus meletus dari tubuhnya. Setelah berasimilasi ke dalam air, itu mengisi kembali apa yang telah diserap oleh Mu Chen. Saat energi spiritual terus mengalir keluar dari dirinya, Ling Xi bisa merasakan perasaan lemah yang samar mulai meletus dari kedalaman tubuhnya.
Namun, alih-alih berhenti, melingkarkan lengannya yang seperti batu giok di lututnya, ekspresi yang sedikit kosong muncul di matanya yang indah saat dia mulai perlahan menutupnya. Perasaan pusing mulai menyebar dalam pikiran Lingxi, tanpa sadar, kesadarannya mulai berangsur-angsur menjadi gelap dan redup. Kesadaran Lingxi berkibar dalam kegelapan, perasaan tidak berdaya menyebabkan dia merasa takut dan ketakutan. Di dalam kegelapan, tampaknya ada fluktuasi, beriak saat bergelombang. Samar-samar, sepertinya ada beberapa gambar buram yang muncul di benaknya. Itu adalah hamparan reruntuhan berdarah, penuh dengan api perang. Seorang gadis kecil, benar-benar tertutup kotoran dan debu, menggigil saat dia meringkuk di dalam puing-puing di dalamnya. Gemetar dan menggigil, hujan tanpa henti terus turun, menyebabkan tubuhnya yang sudah lemah dan rapuh tampak lebih menyedihkan. Hamparan abu-abu kusam sudah ada di matanya, sementara dia bisa merasakan gangguan kematian. Namun, tidak ada banyak ketakutan atau ketakutan dalam dirinya. Meskipun dia masih muda, dia telah melihat terlalu banyak kekejaman dan ketidakpedulian di dunia sekuler. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menyukainya. Bahkan jika dia menghilang, itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Sejak kelahirannya sampai sekarang, dia tampaknya tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Kesadarannya mulai tumbuh semakin kabur. Sepertinya aku akan mati seperti ini. Tanpa sadar, tetesan hujan yang jatuh di tubuhnya telah berhenti. Sesosok tampak muncul di depan mata mereka. Mengangkat kepalanya, dia samar-samar bisa melihat sosok lembut tepat di depannya. Sosok lembut itu mengulurkan telapak tangannya, menggosok kepala Lingxi. Di bawah belayan lembut ini, tubuhnya yang semula dingin dan sedingin es tiba-tiba mulai menghangat. Dalam penglihatannya yang kabur, dia bisa merasakan sosok lembut ini memberinya kehangatan yang tak tertandingi, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat berikutnya, sosok lembut di depannya dengan lembut meletakkan beberapa makanan di sampingnya. Setelah menggosok kepalanya sekali lagi, sosok itu bangkit dan berjalan pergi. Melihat sosok yang berangsur-angsur menghilang di kejauhan, napas keberanian yang muncul dari tempat yang tidak diketahui meletus. Mengambil makanan yang tersisa untuknya, dia tersandung dan terhuyung-huyung, berjalan ke arah sosok itu berjalan. Dia terus berjalan, dan berjalan, waktu bukanlah konsep baginya sekarang, terus berlanjut sampai semua energi di dalam tubuhnya terkuras. Pada akhirnya melihat sosok lembut yang sepertinya tidak bisa dia kejar, tubuh mungilnya akhirnya runtuh. Namun demikian, tubuhnya tidak menyentuh tanah yang keras di bawah, melainkan dia mendarat dalam pelukan yang hangat dan lembut. Berencana untuk mengikutiku, hal kecil, sosok lembut itu mengusap kepalanya, sementara suara yang terdengar juga hangat dan lembut. Dalam kelemahannya, dia dengan erat meraih lengan baju wanita itu, ingin meraih sisa kehangatan terakhir dalam hidupnya. Namun, tempat yang saya tuju sangat berbahaya. Sulit untuk memprediksi apakah itu akan beruntung atau malapetaka jika kamu mengikutiku. Setelah menghela nafas dengan lembut, wanita lembut itu berbicara. Dia mengebor dirinya ke dada wanita itu, dengan rakus mencari kehangatan di dalam. Demi kehangatan itu, dia rela membayar berapapun harganya. Pada akhirnya, dia mengikuti wanita lembut itu dan pergi. Siapa namamu? Lingxi. Nama yang terdengar sangat bagus. Benarkah? Bagaimana aku harus memanggilmu? Oke, panggil aku Bibi Jing. Wanita lembut itu menjawab dengan senyum tipis. Oke, Bibi Jing, ayo Lingxi, aku akan mengajarimu cara berkultivasi. Pertama, kamu harus memilih seni spiritual. Ayo, pilih, beberapa ini sangat tangguh. Baik, biarkan saya melihat, apakah ini baik-baik saja. Melihat gulungan bercahaya di depan matanya, memancar dengan kecemerlangan yang menakjubkan, Lingxi ragu-ragu untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia melihat ke arah gulungan hitam sederhana yang mengambang di sudut. Apakah ada masalah? Aku tidak bisa memilihnya, Bibi Jing. Tidak, seni bela diri ini dibagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Gulungan di depan Anda adalah gulungan Yin. Saya telah meninggalkan yang scroll untuk Little Muer saya. Jika Anda mengolahnya, Anda akan sangat menderita di masa depan. Muer kecil, apakah itu anak Bibi Jing? Haha, tepat sekali. Dia anak kecil yang sangat lucu, dan sedikit lebih kecil dari Lingxi. Melihat senyum bahagia yang terpancar dari hati Bibi Jing, perasaan masam muncul di dalam hatinya saat dia berbicara,
lalu, mengapa Bibi Jing berpisah dengannya? Mengusap kepala Ling Si, ekspresi Bibi Jing berubah menjadi kesedihan dan kekecewaan saat dia menjawab, itu karena aku ingin melindunginya, karena itu, aku hanya bisa meninggalkannya. Setengah memahami kata-kata Bibi Jing, Ling Si menganggukkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu, aku akan berkultivasi di dalamnya. Jika kamu mengolahnya, itu akan membawa banyak masalah dan bahaya untukmu. Saya tidak takut. Karena Bibi Jing sangat merindukan Muer kecil, aku akan berkultivasi dalam seni bela diri yang sama. Di masa depan, jika saya berhasil menemukannya, saya akan membawanya menemui Anda. Ling Si menjawab, selama Bibi Jing menjadi bahagia, dia bersedia melakukan apa saja. Melihat wajah muda dan kekanak-kanakan dari gadis kecil di depannya, wanita lembut itu menghela nafas pelan. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tempat yang jauh di cakrawala yang tak berujung, itu adalah tempat yang dia butuhkan untuk kembali. Tempat yang memiliki kekuatan kuat, namun sangat dingin dan tidak berperasaan. Dibandingkan dengan itu, dia benar-benar lebih suka tinggal di alam spiritual utara yang kecil. Suaminya ada di sana, dengan seorang anak kecil yang dia rela berikan segalanya untuk. Karena itu, ada saatnya dia harus membuat pilihan. Karena itu, demi melindungi si kecil itu, meskipun dia tidak tahan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah pergi. Di dalam kolam, bulu mata Ling Si yang panjang sedikit bergetar. Matanya mulai terbuka, sedikit demi sedikit, memperlihatkan air mata seperti permata yang berkilau di dalamnya. Dengan lembut menyeka tebasan air di wajahnya, dia mulai bergumam, Bibi Jing, terima kasih guys telah menonton.